Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana balik lagi bersama awak Despi Sugari di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, seperti sebelumnya di acara podcast Tampek Motako, kita akan hadirkan orang-orang yang berpengaruh di Sumatera Barat ko, tentunya muda-muda anak-anak milenial. Nah, kali kita bertemu dengan seorang wanita. Wah, kalau ya wanita aku semangat. Kita perkenalkan, namanya Uni Nova Karya. Mbak Keba Uni. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pada sebilih sehat. Alhamdulillah. Uni, kalau jo wanita aku emang gak semangat loh. Iya. Kan acuk ya nak bang? Hah? Acuk sebut je wanita. Acuk sebut je wanita, cuma untuk di podcast kok agak banyak laki-laki biasanya. Oh, dominan laki-laki. Dominan laki-laki. Kini ya. Siapa bintang tamu ibu? Nova Karyanya. Oh, wanita. Oh, semangat langsung ya. Uni, apa kesibukan kini Uni? Kesibukannya lagi menjalani job up sambil kini lagi penelitian tesis bang. Masih kuliah berarti? Ya lagi S2. S2, wow. Iya. Itu berarti balance-nya antara pekerjaan dengan akademisnya ya? Iya, pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Iya. Kalau boleh tahu pendidikan S2-nya apa? Pendidikan teknologi dan kejuruan. Lah, lompek gitu ya? Bukan, Nova kan tata rias yang kecantikan. Itu jatuhnya kan ke sekolah kejuruan, ke SMK. Ya saya S2 kok kan awak dididik untuk jadi pendidik. Jadi bukan untuk mendalami make up lagi, tapi untuk jadi pengajar gitu. Oh gitu, berarti untuk mengajar di kampus berarti? Bisa di kampus, bisa di sekolah. Oh gitu. Oke. Kan Uni Nova Karya. Belum. Iya. Kita ulik pribadinya lah dulu nah sebelum lanjut ke make up. Iya. Terlampau jauh lompek. Uni Nova Karya, aku nama asli kau? Nova Karya itu nama panggung. Adalah nama panggungnya ya. Cari lu nama panggung asa ya. Di Mercedes gitu. Kalau boleh tahu apa tuh Nova Karya? Bapak Nova Karya? Karena sesuai dengan doanya ya, karena pengen selalu berkarya ya. Oh gitu. Karena pengen selalu berkarya, jadi namanya Nova Karya. Biar lebih dikenal orang iya aja sih bang. Karena kalau dibikin gini kan mau banyak Nova make up gitu misalnya kan. Kalau ada orang lain yang namanya Nova yang pengen jadi mualo pasti Nova make up lah namanya kan bang. Jadi terlalu banyak. Nah tuh orang bedanya mereka kan ya. Jadi kalau Nova Karya cuma Nova sendiri gitu. Oh, oke siap. Iya. Tapi Nova Karya mulai memakai nama itu baru-baru atau maksudnya ala jadi make up artist atau ala dipersiapkan dari dulu? Dari dulu sih bang, karena Nova kan dulu ada 2 akun pribadi sama akun untuk bukan akun untuk stalking ya, akun untuk memposting karya-karya Nova lah. Jadi di BC Nova Karya di situ gitu. Jadi yang diposting tuh karya-karya Nova, saya nak ada Novanya di situ gitu. Berarti yang di akun Nova Karya kok khusus yang hasil karya make upnya dari Uni Nova saya. Iya. Berarti akun pribadi ada pula. Akun pribadi ada pula. Kalau boleh tahu nama aslinya siapa nih? Nama aslinya Nova Nelsha Aryani. Nova, perlu buat cilik catatan. Nova Nelsha Aryani. Iya. Agak payah disabik. Nova berarti lah panggilannya. Iya, Nova. Uni Nova pastilah ya bulan Desember ya. Orang kira pasti bulan November ya. Padahal enggak sih, Nova September. Serius? Kan empiam enggak meleset kan? Iya. Aku pasti enggak lah ya bulan November. Iya, biasanya kalau bulan November kan selamat ulang tahun untuk Nova dan Novi seluruh Indonesia. Kan gitu ya Bang. Sebenarnya enggak gitu, enggak semua Nova. Inop seluruh Indonesia. Iya. Oke, berarti Uni Nova Nelsha Aryani. Iya. Oke. Kalau boleh tahu aslinya di mana nih? Aslinya dari Agam. Agam. Iya. Oke. Agamnya di mana? Palembayan. Iya. Oh, semuanya Dalip berarti itu. Iya, saya kecamatan dengan Dalip. Kecamatan ya. Tapi biasanya kalau kawan-kawan beberapa orang kawan-kawan di mana kampung? Buki di mana? Palembayan. Loh, jauh tambah. Enggak, kan Buki ke kota ya, Bang. Kami di Agamnya. Cuma kalau langsung di Sabi yang Palembayan orang enggak tahu beku kan. Tahu, tapi awak tahu.
tahu. Alhamdulillah. Awak ahli geografis. Wes, keren. Berarti asli di Palembayan. Iya, asli Palembayan. Lahir dan gadang di Palembayan. Lahir dan gadang di Palembayan. Oke, kuliah di Padang. Kuliah di Padang. Kalau boleh tahu biar di sana-sana di rumah tahu lah kan lulusan mau nih Nova. Nova lulusan Tata Rias dan Kecantikan UNP. Oke, berarti emang secara akademisnya berkuliah di jurusan kecantikan. Iya, memang jurusannya Tata Rias gitu. Oke. Kalau boleh tahu nak kan agak-agak saya melenceng. Kan kuliah Tata Rias dan kecantikan. Kalau nak cowok-cowok bah jadi nak ada jurusan kegantengan gitu. Enggak, tapi justru ada cowok kok yang jurusan Tata Rias dan Kecantikan. Iya. Iya. Oke, siap. Bingung ya Bang ya? Enggak, tahu aku kan kalau di jurusan-jurusan lain kan kuliah sampai tahun. Biko Iya. di tahun-tahun ketiga tahun keempat pilihan ada penjurusannya. Aku ada lo pilihan penjurusannya khusus kecantikan, lagi khusus kegantengan. Oh. Enggak. Kalau di MUA tuh Tata Rias dan kecantikan tuh ada penjurusan anunya lo enggak? Prodi-prodinya kita. Iya, prodi. Enggak sih. Ada. Berarti emang itu saya. Berarti Iya, ada dibagi. itulah mencakup semuanya. Oh, mencakup semuanya. Oke. Berarti BP Barat. BP 2005 balik. BP 2005 balik. Ya, S1-nya. Oke, BP 2005 balik kini masa S2. Iya. Oh, siap, semoga lancar S2-nya tesisnya. Amin, iya. Ini gini awak kan lah ada latar belakang pendidikan seketik kan. Iko kan tentang makeup artist. Iya. Kenapa makeup artist? Kenapa jadi tukang badak? Tukang badak, tukang gincu orang. Kalau di Minang namanya tukang badak. Enak Tukang ada makeup badak. artist dong Iya. guys. Ngerti lah doa muat. Iya, mau muat tuh orang tukang badak atau nak tukang salon namanya orang ya. Kalau kenapa jadi mua ya? Karena ada kepuasan tersendiri gitu Bang. Karena setelah menjalani perkuliahan, saya tahu beberapa macam jenis make up. Jadinya kayak hobi menggulik tentang make up gitu. Hobi mencari make up yang anti mainstream lah gitu, yang jarang-jarang digunakan orang. Sebenarnya kan make up tuh luas banget ya Bang ya. Betul. Jadi Wan pengen terpaku dengan satu jenis look aja. Pengen mencoba hal yang lain. Iya, Dan setelah kerajo, Farasa kan make up tuh subuh ya Bang ya, latihan lalu gitu ya. Setelah make up orang ada kepuasan tersendiri mencari orang tuh adalah percaya diri dengan hasil karyanya Wak kasih gitu. Sebenarnya kan latih ya Bang ya. Kadang apalagi wisuda gitu kan. Iya. Make upnya dari jam 3 pagi. Bisa nak lalu gitu kan. Cuman setelah mencari orang-orang tuh bahagia dengan si make upnya Wak jadi panik tuh jadi hilang tersendiri gitu. Siap. Itu kan ada makeup wisuda gitu kan. Parale ada gitu ya. Aduh. Kalau boleh tahu di makeup sendiri tuh ada apa tuh genre-genrenya enggak maksudnya? Kalau tiba di musik kan ada yang rocknya. Iya. Kalau di makeup tuh namanya signature ya Bang. Oh, signature. Bahasa Inggrisnya ya. Signature. Oke. Iya. Siap, apa tuh signaturenya? Ya, kalau Nova sendiri sebenarnya Nova suka dengan bermain warna sebenarnya Bang. Kalau orang CLM Nova tuh pasti Color, dengan ya? warna yang suka adu-adu warna gitu, suka campur-campur warna, suka warna yang mencolok, yang tajam-tajam gitu. Enak gitu, celak mata gitu. Tapi sebenarnya signature Nova sebatas itu saya gitu. Itu kan untuk kebutuhan photoshoot misalnya kan, atau show atau nak lagi demo make up gitu nak Bang. Wah, dulu demo make up kok. Aduh. Tuh, bukan demo ya Bang, tapi mempraktekkan make up. Siap, Kan ada beberapa momen yang harus mengajarkan beberapa teknik make up ke orang gitu. Itu namanya demo make up ya Bang ya. Demo kok versi awalnya mana? Kalau full version tuh iya nak. Iya. Nah, jadi gitu. Tapi kalau untuk klien sendiri, Nova mengesampingkan signature tersebut karena menurut Nova make up itu harus disesuaikan dengan kesempatan dan keadaan gitu. Jadi kan kalau misalnya orang yang datang ke make up akad misalnya
misalnya kan menggunakan baju yang soft, menggunakan aksesoris yang simple, tidak mungkin dikasih make up yang tajam-tajam warnanya dong kan gitu. Jadi nak nyambung beko antara make up dan bajunya gitu. Sesuai permintaan lah ya, by request. Sesuai permintaan, sesuai dengan keadaan dan kesempatan gitu. Misalnya kesempatanku didetikan dengan dimapiti masuk sebenarnya nak. Itu yo sih. Tapi rancanya kan misalnya kan kalau Uninova ibaratnya bisa berbagai macam genre tadi itu, signature tadi itu. Akhirnya si Ase datang, lu mau apa? Gua ada nih gitu ya. Gua ada carangan apa lu mau gua ada gitu. Ya bisa. Selalu menyediakan apa kebutuhan klien. Oh, siap-siap. Kalau pengen yang enggak soft, yang enggak yang terkenal gini kok. Make up look no make up, what istilahnya? Make up no make up. Iya. Kalau rata-rata muasa kayak gitu sih bang. Jadi kalau signature-nya tuh flawlessnya pengen flawless sadonya gitu. Jadi nak menerima yang bold. Kalau dia yang bold sadonya kan. Gitu. Kalau di Nova sendiri sebenarnya enggak gitu. Kayak yang tadi lah gitu. Signature tuh cuma untuk hobi saja gitu. Tapi kalau di lapangan tuh menyesuaikan dengan keadaan dan kesempatan gitu. Oh berarti signature-nya Uninova sendiri lebih ke bold sebenarnya. Fantasi sih sebenarnya. Yang fantasi tadi. Oke. Fantasi ya. Fantasi ke hayalan, imajinasi. Yes. Fantasi make up itu suatu make up yang kita menumpahkan hasil hayalan kita gitu ke wajah orang. Oh, berarti ibaratnya muka orang kok kanvasnya mana? Jadi kanvasnya gitu, membuat orang tuh berubah sesuai dengan hayalan kita. Oh, hayalan awak sih, hayalan orang lain. Pokoknya pakai hayalan lain kan tuh. Iya. Hayalan orang apa ya, beko? Pinjam lu tak orang dulu kan? Pengennya yang di kepala awak aku. Awak pengennya misalnya bantu siapa namanya yang terkenal ke orang mau make up apa? Mirip-mirip Jack Sparrow misalnya kan. Kayak tuh bisa tuh kayak gitu tuh. Bisa. Iya. Kalau Uninova sendiri yang fantasi berarti ya. Dan karya-karya itu ada yang dipajang di Nova Karya tuh. Aduh. Kalau buat Cigo dulu. Aduh ya. Aduh, alah kami siapkan. Luar biasa TVRI. Padahal nak minta loh. Cari tahu surat. Alah kami rangkum di dalam TVRI visual. Kan itu. Check it out. All genres. Semua jenis make up ya. Itu ada yang fantasinya, ada nan make up baraleknya, ada nan flawlessnya ya. Oke. Tapi wak tertarik tadi yang di bagian fantasi tadi, soalnya agak di luar jalur beberapa orang ya. Agak out of the box ya bang. Out of the box itu tuh kejarannya itu maksudnya selain tadi untuk melampiaskan yang ada di imajinasi hobi segala macam itu, ada ndak misalnya skill apa yang awak buat eko ibaratnya yang untuk make up no look make up tuh kan misalnya untuk pakai keluar aja le. Kalau yang fantasi tadi itu mungkin wak keluar kayak gitu kan. Gunanya tak apa gitu mungkin pertanyaan Mas Bio. Itu. Wah sengaja meribetkan. Iya. Kalau di Sumbarko yang tak pakai cuman di karnaval sih bang. Carnival. Carnival. Cuman kalau di luar banyak tak pakai. Misalnya untuk industri film atau untuk industri pertunjukan gitu kan. Atau untuk show-show udah banyak sih bang dicokan yang fantasi ini. Kalau di film bisa dicari itu kayak di film Kakak Desa Penari itu kan ada make up karakter, ada make up fantasi juga, ada karakter Mahdok, ada karakter Badarauhi gitu. Itu make upnya Kak Iren tuh keren banget. Oh gitu, berarti
lebih ke dunia-dunia kreatif juga misalnya kan. iya. Bisa kayak untuk make up artist untuk di perfilman gitu ya. Iya. Kayak misalnya genrenya yang horor, make up yang Iya. aneh-aneh tuh. Itu bisa tuh. Bisa. Awak bisa enggak di horor? Nggak palu deh dong. Kalau horor. Kamera. Waktu di hitam ke mata panda, cek orang wah my ibi lah gitu kan. Kalau dibantu make up tadi mah. Nah itu tadi kan kejaran tadi ada karnaval gitu kan. Iya. Itu kalau di Sumbar ada nak kayak kita gitu. Soalnya awak karena awak basic awak bukan di dunia apa istilahnya itu fashion semacam itu. Kalau boleh tahu gitu. Ada sih bang, tapi cuma sih sekali kayaknya. Sekali. Yang rutin tiap tahun tuh kayak Sawalunto. Sawalunto kan rajin ngadain festival iya. gitu. Itu ada sekali setahun tuh biasanya. Ada sih setahun. Oke. Atau mungkin besok Bu kan ajang Iya. kayak Patangku kan sedang booming itu apa tuh Fashion Week apa tuh kayak benda dari Cetayam. Cetayam Fashion Week ya. Coba petang tuh ada loh yang tuh di Sumbar ada petang terjadi. Ada ya? Ada beberapa tampil. Oh yang di Jam Gadang kali ya? Jam Gadang di Batang tuh di Pariaman ada tuh. Iya. Itu nada ikut petang tuh. Enggak. Enggak. Misalnya itu kan ada beberapa yang karena salah adalah makeup artis itu satu ikut. Iya ada. Iya ada beberapa anak. Ada beberapa. Nah kan untuk genre atau apa namanya jadi fantasi tadi Fantasi itu. makeup, ya. Fantasi makeup tuh kalau boleh tahu tingkat keribetannya itu kalau di Uninova sendiri lebih milih kalau misalnya suatu job atau disuruh pilih gitu. Disuruh pilih ya kalau harus memilih gitu antara make up fantasi sama make up cantik gitu ya. Yeah. Sebenarnya kalau di hobi dan kesenangan tuh pasti make up fantasi. Cuman kalau dari cuannya tuh make up cantiknya nah bang. Soalnya di situ duit masuknya kan. Kalau di fantasi kan alun-alun gitu. Karena ada kesempatannya lagi. Kesempatan. Wah mungkin karena kesempatan bukan tidak ada tapi sedikit untuk di Sumbar ya. Iya. Di Sikolon banyak. Kalau gitu. di Sumbar masih untuk barale gitu ya. Kalau di luar Sumbar acuk petunjukan yang menggunakan make up fantasi itu acuk. Gitu. Kalau boleh tahu berapa sih range harago rata-rata make up artis? Wah nak membahas Uninova aja. Keseluruhan secara keseluruhan kalau itu kan pribare kan. Iya. Rata-rata 3 sampai 7. Tiga apa bang? 3 jeti. Untuk make up wedding kan bang. Yang dulu wisuda lah. Wisuda. Kalau wisuda iya 3 sampai 7 lah. Cuma 100. 300 sampai 700 iya. untuk makeup wedding. Untuk make up wisuda. Wisuda. Itu kalau mencakap rami namanya. Iya. Misalnya main make up banyak orang. Iya. Kok make up wisuda kok agak lucu doang sekali. Betul. Itu terlalu lucu aja banget ya. Perjuangannya kok. Kan make up wisuda aku mulai bisa dari jam 2 jam 3. Iya, ada jam 2, ada jam 1 bagai. Itu tapi dengan budget yang agak ringan daripada malahan pada yang iya, cuman sifatnya borongan ya. Iya. Borongan. Oke, kayak tukang lah ya. Iya kayak tukang lah bang gitu. Hanya bisa lo borongan bisa tukang badak bisa gitu. harian. Iya. Harian kayak Fani tadi itu. Iya itu harian tuh ya. Kau yang borongan. Iya. Kan borongan ke Cek Univanina. Nova. Uninova, maaf. Iya. Kan borongan tuh. Sekali make up tuh dari jam startnya jam berapa? Jam 2 jam 3 pagi. Tergantung banyaknya. Itu biasanya barat taluknya. Barat taluknya. Sempat 20 sih bang sehari. 20. Yes. Itu enggak kalau misalnya desain grafis gitu ya atau yang di Photoshop tuh itu ada pakai template atau pakai preset. Biko ada 100 foto dengan make up dengan preset yang sama. Biko ditempel saya di copy paste saya presetnya langsung jadi 100 buah. Yang kedua nya kalau di make up kan susah. Iya, makanya butuh tim gitu. Oh, ada timnya ya. Ada timnya. Beko tim Nova yang bantu masang completion sama bedanya. Beko Nova tinggal finishing saya. Oh gitu. Oh berarti bagi-bagi lah ya. Berapa orang biasanya satu tim? Biasanya kami bertiga. Jadi seorang yang masang foundation, Nova yang finishing, ada yang masang jilbab. Oke, siap. Itu
3 orang mengerjakan 20 Orang. klien, 20 orang dari jam barat tuh yang Dari jam 2 biasanya. dari jam 2. Itu pagi linda bari. Terkalu oleh kalau kencas lah. Enggak. Tapi pinggang agak miring gitu. Nah itu 20 tuh banyak loh. Iya, Nah, banyak. panik itu ya. Iya. Ala biasa. Tapi Ala ya biasa. kecaan tadi mah Bang kan Bekerja kesenangan dengan sendiri kesenangan. gitu. Oh, Iya. iya, oke. Itu kalau awak membayang sih 20. Baraya juga ketia. Ya enggak boleh lah semua, enggak boleh beraya ketiak apa. Itu baca pakai Orang klien mereka bisa pakai pemper sih kok. Ya enggak pakai deodoran lah. Oke. Itu yang make up tuh misalnya kan sekian lama kan paling mulai start kayak wisuda tuh jam 7 tuh paling capek misalnya. Misalnya inyo bisa dilihat orang gitu kan. Iya. Kan cukup lama dari jam 2 sampai 7. 5 jam sekali 5 jam tuh enggak ada perubahan make up maksudnya ala luntur lah Oksidasi macam. gitu ya. Apa namanya? Oksidasi. Wah, ilmiah. Baso badaknya mana Iya, itu, Bang. oksidasi Iya. terjadi oksidasi oleh oksigen. Oksidasi itu biasanya make up tuh agak hitam gitu kan, mengalamnya gitu. Kalau di beberapa waktu yang lama gitu. Cuman kan awak lah siasati. Ala tahu make up wisuda bekonyo sudah keluar dari ruangan pastinya pandai-pandai foto-foto gitu sampai sore. Kadang foto studionya beko ala sore atau malam gitu kan, Betul. tapi antriannya kan Iya, betul. otomatis lah prepare make up yang tahan lama gitu. Oh, ada loh tingkatan make up yang tahan lama, tahan Aduh, lama. kan ya. make up tuh banyak jenisnya. Iya, itu mahal, Dik. Itu mahal. Nah, Adik itu mahalnya karena ilmunya mahal. nah itu sana calon klien dari make up artist. Make up tuh mahal loh. Bahannya kok mahal, bisa tahan sekali lama. Jadi kalau udah misalnya harganya nggak naik seketik, wajar gitu ya. Wajar. Ala ilmunya mahal, Harga perawatannya produk mahal, mahal, harga iya. produk mahal. Jadi kalau pengen yang murah, pakai saya bedak murah dah. Kayak bedak bayi lah ya. Iya, pakai Diko- sepeda doang ya. Diko sejam 2 jam minyak muka kan, Iya. hilang modal ya. Diko pakai make up yang bisa tahan lama gitu ya. Berarti Iya. ya. Oh, oke. Berarti nak do yang luntur-luntur macamnya. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya. Kalau minyak muka kan ada orang bawaannya yang tipe wajahnya kok berminyak gitu. Itu biasanya disesuaikan dengan jenis foundation. Biasanya kan sebelum make up tuh awak lah nanya jenis kulitnya apa gitu Oh, kan. gitu loh tuh. Iya, primer yang kita kasih pun disesuaikan dengan jenis kulitnya. Misalnya kalau kulitnya karyang tuh dikasih moisturizer dulu. Kalau kulitnya berminyak tuh otomatis dibersihkan dulu gitu. Dikasih moisturizer yang sesuai dengan jenis kulitnya gitu. Oh, gitu. Sedetail itu berarti Sedetail ya. itu. Itu yang dipelajari berarti Iya, yang ini. makanya jangan heran dalam tas cewek tuh kok banyak bahan badaknya tak gunanya ke kita. Iya. Ada fungsinya tersendiri gitu masing-masing. Gitu. Itulah wanita ya. Itulah wanita. Kalau cowok, awak dulu wisuda jam 7. Jago jam 6:30. Susu mandi udah selesai kan, latih Iya. bosok di kampus. Iya. Yang cewek harus jago jam 1 Nah, satu itu pun kadang banyak yang tak lalu dari malam kan. Iya. Paling santai cowok. Paling ya. santai cowok ya. Itu pun sikit pakai sikit jari saya kan. Iya. Wah. Cukup minyak rambi saja Minyak model rambut ya. sendiri. Itu suka dukanya kan. Berarti karena kita bekerja dengan hobi tadi itu, Iya. mencari orang puas dengan hasil Hasil karya, nova karya Nova kok. karya. Akhirnya panik itu terbati. Iya. Cek lagi kalau panikku terbati ketika nerima PT saya nak. Iya. Itu juga 20 mah. job loh. Langsung hijau bitih ya Bang Iya, ya. hijau Langsung hijau bitih. mata mencari bitih gitu. Yang tadi itu lah ibaratnya kalau tiba di game tuh lah hilang stamina ya kan. Iya. Langsung panuh ngebus Langsung gitu. panuh gitu. Itu yang untuk make up sudah. Nah, Iya. kalau yang make up fantasy tadi Fantasy itu tadi. biasanya rata-rata mulai dari modalnya misalnya yang kayak tadi tuh yang kayak tadi itu ya. Yang baca-bacaan tadi itu yang banyak ame-ame gambar-gambarnya gitu. gitu Yang ya. gambar-gambar banyak tuh. Biasanya DT make wedding sih Bang. Karena make fantasi itu butuh waktu yang lama. Selama apa? Bisa sampai 5 atau 6 jam cek muku. 5-6 jam cik muka. Iya. Kau Dan itu awak- pas eksekusi ya Bang, sebelum itu tuh harus menghayal dulu panjang waktunya kan. Iya, nak Menyiapkan awak konsep sebagai dulu gitu. sebagai sebagai asli objeknya tuh.
Sebagai modelnya. Sebagai modelnya itu Hati ya. panik. Pinggangnya mana? Iya. Apalagi fantasi make upku kan bukan cuma wajah, tapi bagian rambut, bagian badan sebenarnya termasuk juga gitu. Karena kan dikasih tema gitu kan. Iya. Jadi make up fantasi itu jadi tanpa ditanya orang mencari model awak sih orang kalau tahu kok make up fantasiku gitu. Soalnya yang namanya make up fantasi mungkin muko saya. Yang paling lama mungkin yang lama yang pakai jilbab mungkin nak. Jarang sih bang pakai jilbab make up fantasi. Enggak, maksudnya make up kan orang yang pakai jilbab. Iya. Karena muko saya kan. Kalau yang kayak fantasi itu sampai ke punggung-punggungnya kayak iya. nampak punggung ya. Iya. Kalau harus disesuaikan kalau misalnya bajunya agak terbuka tuh kaki bisa dikasih. Dek lo badak tuh. Iya, digambar juga. Oh, bagambar lo tuh ya. Ada yang di tattoo gitu ya. Iya. Oke. Kalau cowok ada enggak yang make up fantasi itu? Ada. Ada juga ya. Iya. Oke. Berapa tadi kira-kira tadi 3 sampai berapa? 7. 3-7. Kalau make wedding. Itu kan ya, itu kan untuk yang di luar Padang banyak nak. Kalau berarti kan di luar kata Uni Nova tadi kan make up fantasi kok untuk di Sumbar ibaratnya tadi kan hanya sebagai karya dan sebagai hobi saja. Sebagai hobi dan untuk ikut ajang-ajang itu pun tidak begitu banyak untuk di Sumbar. Sedangkan di luar Sumbar banyak kayak Jakarta semacam. Mbak anak ada keinginan untuk keluar sih? Enggak sih. Betul. Karena cinta. Tapi cinta yang diberikan tuh kadang bertepuk sebelah tangan gitu. Iya, bertepuk sebelah tangan. Iya sih. Di daerah sedangkan di Sumbar kok tidak maksudnya belum ada mewadahi se jam terbangnya di Jakarta lah gitu. Cuman kan awak punya impian bang. Tidak selamanya mungkin awak berkarya cuma di Sumbar. Bisa jadi nanti orang luar juga melirik hasil karya kita kan. Oh berkarya sih dulu ya. Waduh, Ini ada slogannya tuh bang, Nova Karyaku. Tuh. Apapun yang terjadi kita tetap berkarya karena kita adalah Nova Karya. Gitu. Siap. Apapun yang terjadi kita tetap berkarya. Ya, walaupun mungkin di Sumbar Alun begitu dilirik banyak sama orang gitu. Tapi tetap keluarkan aja karya-karya awak gitu. Oke, siap. Oke. Paham Pak. Berarti buat si karyanya dulu. Iya. Posting di social media. Karena Biko ada saya orang yang namanya Saki tadi nak. Mbak kecil Agnesmu ya bang ya. Dream, believe, and make it happen. Dream, believe, make it happen. Yes. Okay. yang penting waktu percaya sama mimpi awak gitu. Jangan sampai awak ragu lo gitu kan. Oke. Jadi suatu saat kalau misalnya kesempatan itu ada untuk keluar, akan keluar berarti. Berarti emang sebenarnya cinta tadi kok tergantung orderan juga sebenarnya. Iya, tergantung orderan. Kedua kesempatan keluar. Soalnya Biko dengan nyawa keluar, bersebut dengan orang-orang baru pasti dapat referensi baru tentunya. Ini kok cerita sedang lama sebenarnya, tapi ada akan memberi pesan gitu. Pesan. Nah, Iko. Setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya masih bersama awak Desbi Sugari dan bintang tamu awak Uni Nova Karya. Oh ya, jangan lupa sana bagi lu sana yang pengen menonton acara Iko akan ada setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang di TVRI Sumbar. Bisa sana nonton di televisi atau live di Instagram, Facebook dan YouTube. Nah, atau juga bisa diakses melalui aplikasi TVRI Klik, bisa download di Play Store atau App Store. Oke. Uni Nova, kita lanjut cerita-cerita kita tadi. Tadi tak potong sekali nak. Kalau ada kesempatan keluar, kan keluar itu nak. Iya. Ada nak? Kan kalau misalnya seorang penyanyi, ada semacam idolanya.
Iya. Oh, misalnya kalau punya cewek rata-rata orang Agnes Mo, Ah. misalnya kan. Kalau kalau di make up kok ada seorang panutannya juga nggak sih? Aduh lah. Ada. Aduh. Kalau ini Nova siapa nih? Kalau Nova pernah suka Anpa Suha, Reza Azru, sama Benu Surumba. Itu Minang sana itu. Bukan, Jakarta. Jakarta. Iya. Soalnya Wak di dunia itu kurang tahu Wak ya. Itu di Jakarta. Iya. Kenapa? Karena fantasi tadi kah atau? Bukan sih, karena karakter make up mereka tuh kuat sekali gitu bang. Dan make upnya tuh ndak abis dimakan zaman lah gitu. Kalau wak lihat tren-tren misalnya kini trennya Korean look, abis kok sebulan kemudian bisa berganti lo trennya balik bang gitu. Jadi Betul. make up tuh kan berganti-ganti trennya. Cuman make up beliau kok ala bertahun-tahun bahkanlah 10 tahun yang lalu hasil karyanya wak lihat kini kok dipakai kini pun masih pantas gitu. Nah. Oh, masih berterima ya. Jadi nak dimakan Nggak zaman, makan zaman gitu. ya. Iya. Oke. Itu salah satunya yang membuat Uni Nova suko Suko. dengan orang-orang beliau tuh. Iya. Cowok ketiganya. Cewek ketiga-tiganya. Oke. Yang make up cewek ada? Ada sih Dewi Tian tuh dari Bandung. Dari Bandung. Itu karena Sama. itu juga. Make upnya kuat karakternya. Kuat karakter karena yang enggak dimakan zaman tadi. Iya, jadinya tuh ndak maksudnya tuh ndak ikut tren jadi jadinya absurd make up tuh gitu. Ndak jelas tujuan make upnya tuh apa. Itu Uni Nova tahu beliau-beliau yang sang maestro di dunia make up itu alah tahu dari sebelum dari Ketik sebagai inspirasi kah atau lepas kuliah kok sih? Dari ketek sih enggak, dari menggeluti dunia make up kok lah, mulai kenal sama beliau dan alhamdulillah beberapa lah pernah jadi juri Nova juga. Oke. Pernah jadi juri waktu ikut kontes. Iya, Kontes nggak ikut sih lomba istilahnya? make Lomba make up. Ikut seketik. Iya. Tadi Wak cigo-cigo kepo-kepoin lah Iya. ya kan? Instagram Uni Nova. Itu ada juara berbagai lomba lupa lah Wak semacamnya. Ada lomba-lomba make up tuh. Iya. Kalau boleh tahu tahu ke masyarakat Wak seketik. Tadi pernah juara apa sih? Pernah juara apa sih? Nova pada pertama kali ikut lomba tuh tahun 2000-an Bale. Itu lomba hijab kreasi dulu bang. Jadi lomba-lomba memakai jilbab dulu gitu. Oke, Sebelum siap. terlalu mahir banget di make up. Dulu si Fani bantu make upnya. Di Nova jilbab saya dulu gitu. Jadi masuk 2007 Bale lah mulai ikut lomba. Yang pertama pernah juara 2 tuh lomba make up pengantin muslim. Sudah itu merambah ke make up pengantin tradisional lah, kan muslim sama tradisional beda. Kalau tradisional kan lebih kental, lebih tajam make upnya bang ya. Make up tradisional itu di ajang LT Pro alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah. Di Ultima alhamdulillah juara 1 loh. Itu yang terakhir kok prestasi Nova di bidang yang Nova cintai, make up fantasi. Oh, berarti di make up fantasi kok pernah ikut lomba dan menang di situ. Alhamdulillah juara 1 di nasional. Iya. Di situ lah masuk sama maestro-maestro yang Oke, akhirnya dipertemukan oleh prestasi ya. Iya. Wih, jalurnya kuat ya prestasi. Bukan jalur orang dalam. Iya, disitulah rasa senang mana akhirnya make up fantasi Nova diakui di nasional. Gitu. Oke. Itu yang make up fantasi kan sebagai ibaratnya signature-nya Uni Nova Trina. Kan mulai make up kok tadi awalnya dari mana tadi? Dari kuliah? Dari kuliah sebenarnya. Hanya dari kuliah? Hanya dari kuliah. Berarti sebelumnya enggak hobi? Enggak. Oh. Abah kok kan biasanya kalau awak dulu jurusan Jepang karena waktu SMA awak pernah belajar bahasa Jepang misalnya. Iya. Kalau di Uni Nova? Sebenarnya panjang ceritanya. Bisa dipersingkat. Bisa saset saya. Berarti dulu Nova cita-citanya jadi pramugari. Oke. Jadi ketek gitu kan. Jadi pengennya masuk SMK, tamat SMK, beko langsung kerja. Saya nggak pengen kuliah dulu awalnya. Emang nggak pengen kuliah awalnya. Cuman setelah tamat kuliah ada perbedaan pendapat dengan orang tua. Orang tua mewajibkan untuk kuliah karena bagi beliau pendidikan
pendidikan tuh penting gitu. Siap. Jadi beko tarasonya tuh setelah tamat kuliah baru taraso pendidikan tuh ikut gunanya kuliah tuh gitu. Iya. Jadi mungkin awak waktu SMK tuh masih blank kali. Awak belum menemukan jati diri awak belum tahu passion tuh apa, awak nak tahu arah tujuan hidup itu kemana gitu. Jadi karena disuruh kuliah Nova manut selai gitu. Karena nak bisa dipaksakan kan. Oke. Karena Nova dari SMK kan nyambung kuliah lewat SBM kan agak sulit ya Bang ya. Karena SMK kan banyak pembelajaran kejuruan aja gitu. Jadi pembelajaran mata pelajaran umumnya tuh agak kurang. Betul. Jadi Nova ikut bimbel. Lah siap ikut bimbel, Nova masih bingung ambil jurusan apa gitu. Dan Alun juga ada keputusan ini. Alun juga ada sudah bimbel, Alun juga nih ambil jurusan apa ledo gitu. Karena masih panjang kan gitu, tidak sesuai sama planning yang awak rencanakan gitu. Jadi Nova ada punya kawan. Kawan laki Nova kok suka mengoleksi gambar-gambar Nova. Jadi Nova dulu hobi menggambar kalau lagi gabut. Itu tuh. Ayo, ya kan, boleh terbuka kan. Terbuka. Jadi suka menggambar kalau lagi gabut. Tapi gambarnya kok sudah gambar buang gitu. Gitu. Jadi kawan Nova kok suka sama gambar-gambar Nova kok gitu. Dia perlu dibuang cak untuk awak gitu. Jadinya suka koleksi dalam bindernya. Jadi bindernya itu rata-rata. Zaman-zaman binder. Iya, zaman-zaman binder gitu. Jadi bindernya itu rata-rata isinya gambar-gambar Nova saya gitu. Jadi pas konsultasi itu kawan Nova kok lagi buka binder lah. Jadi nampak gitu. Rancak-rancak gambar rumah itu siapa yang buat kayaknya kan. Jadi enggak bawa beda pak kok si Nova biasa donya kok Pas kayaknya kan. kuliah tuh betul. Pas masih konsultasi bimbel. Oke, siap. Iya. Jadi disitulah Nova diarahkan. Oh berarti Nova kok sebenarnya orangnya berjiwa seni kayaknya kan. Jadi disarankan 3 jurusan untuk Nova. Yang pertama DKV, yang kedua tata rias dan kecantikan, yang ketiga seni rupa. Dan alhamdulillah lulusnya tata rias dan kecantikan. Itu ketiga-tiganya daftarin tuh. Iya. Lulusnya di tata rias. dan kecantikan. Jadi kalau masuk kuliah, mulai mengenal make up, barulah cinta sama make up gitu. Oke, berarti salah satu orang yang berjasa dalam hidup Nova nak apa nan mengarahkanku sama kawan tadi. Aku tahu lah namanya dulu. Iya, kau enggak mungkin siapa namanya? Pasrah tadi kayaknya Dona namanya. Terima kasih Dona. Sama apa di tempat bimbel waktu konsultasi. Kini malah ternyata apa tuh tidak salah maksudnya. Iya, enggak salah. Tidak salah. Dulu Nova mikirin kayak Iko Bang. Emang hobi awak kok bisa jadi kerjaan gitu. Iya. Jadi awak enggak berpikir ada cuan di situ, ada profesi di hobi awak tuh kan. Yang pikir tuh kalau disuruh kuliah ya kuliah gitu. Jadi kalau awak SMK akuntansi berarti kuliah akuntansi lo gitu. Ternyata setelah diulik-ulik semua apa tuh barunya tahu jati diri Nova tuh apa gitu. Yang Nova suka tuh apa gitu. Tapi syukurnya orang tua pun support atau bah? Alhamdulillah support. Alhamdulillah support. Awal-awal ya agak ragu. Soalnya itu kan biasanya terjadi cekcok antara anak dan orang tua mengenai masalah milih jurusan sih, misalnya cekcok gitu kan. Lagi banyak bisikan-bisikan kan. Apa jurusan Nova tuh, jurusan tata rias gitu. Beko ujung-ujungnya ke salon tuh kayaknya gitu. Iya ya. Jadi lama-lama pelan-pelan meyakinkan orang kayak wah, alhamdulillah kayak percaya sampai kini masuk. Padahal salon bagus loh kan, penghasilan bagus. Iya, kalau salon di kampung kan beda lagi Bang. Yang di ekspektasikan orang kan salon-salon potong-potong rambut. Berarti hanya perspektif mereka yang salah. Ayo gitu. Mungkin yang mengecek itu dulu kini misalnya di luar dugaan ternyata dunia make up tuh di dunia kecantikan kok sebatas potong-potong rambut. Iya, luas mana ilmu sebenarnya. Berarti bisa potong rambut lo? Bisa. Iya. Perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa, make up bisa, belajar anatomi tubuh bagai gitu, massage semuanya baca. Berarti bisa mujo seni rupa, ada anatomi semacamnya. Iya. Oke. Berarti kita buka penganawa aspek. Makanya make Nova tuh nak cie genre sedo Bang gitu, bisa sadonya karena kan di kampus diajarkan banyak mata kuliahnya kan. Iya. Ya soalnya selama sepahaman yang wak tahu, emang make up tuh bayangan awak hanya di muka. Bayangan awak. Karena awak orang awak makin kita buka pengan awak, ternyata make up tuh segitu kompleksnya sehingga emang dikuliahkan dulu untuk bisa memahami kesadonya ya. Iya. Oke, itu. Dengar itu. Ternyata make up itu hanya di muka gitu ya. Sampai ke sebatang-batang tubuh sampai sebatang-batang tubuh gitu. Nah, sahabat-sahabat tubuh ada ya, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itulah pantasnya. Apalagi cewek ya, di bibir itu kok banyak itu.
Banyak. Ada lip tintnya, lip balm, lipstick. Itu kalau Ciurang ya Bang, Ciurang. Ciurang untuk pribadi yo. Bayangkan kalau Mua yang untuk merias beberapa macam wajah gitu. Dunia yang sangat sebenarnya profit bagi orang yang tahu dengan potensi itu ya. Iya. Apalagi yang tadi untuk parusi, saya di bibir saya itu banyaknya. Nah, potensi itulah yang tadinya dicakau di Uninova Iya, kan. Nah, itu kok sedang lama cerita sebenarnya. Aduh lu akan lewat balik. Aduh lihat. Aduh lihat. Oke, baik. Iko harus kok. Iya, Karena iya. masyarakat awak pun harus tahu dengan pesan-pesan berikut ini. Check it out. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Tanya orang awak di Siko tampaknya masih bersama awak Desbi Sugari dan masih bersama bintang tamu kita Uninova Karya. Oke, mengingatkan kembali ya bagi dusana dan nio menonton podcast Siko tampek Mota bisa sana saksikan setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana nonton di TV, bisa juga nonton di Instagram, Facebook dan live di YouTube. Dan bisa nontonnya ada juga di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat atau bisa juga diakses melalui aplikasi TVRI Klik, bisa download melalui aplikasi melalui Play Store atau App Store. Nah, oke kita lanjutkan di sana cerita-cerita kita. Siap. Uninova Karya. Halo. Tadi kan ada kita membahas tentang masalah apa namanya kok pengana orang lah kan mengenai make up kok Persepsi orang. persepsi lah. Itu bahasa kerennya kan. Memilih bahasa Minangnya bahasa Minang. Persepsi orang terhadap make up kok. Anggapan-anggapan orang kok hanya yang di wajah Iya, hanya yang dibaca. atau hanya potong-potong rambut ya di Iya, salon gitu potong-potong, ya. Menyalon juga. Nyalon Iya. gitu kan. Ternyata dunia make up kok cukup kompleks dari ujung rambut sampai ujung kaki ternyata ya. Dan kalau orang bisa memahami dan mengambil kesempatan di situ sangat-sangat bagus ya. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa jadi beauty. Betul kan? Iya. Itu masuk yang kayak pedicure apa? Medi-pedi. Medi-pedi itu Iya. masuk ke situ tuh. Masa diajarkan di kampus. Oke, siap-siap. Berarti itu masih bagian dari jurusan Tata rias dan dan kecantikan. kecantikan. Iya. Oke. Nah, itu sana Sebenarnya sejauh itu kiranya. Seluas itu ya. Seluas itu. Tidak hanya tentang wajah-wajah motong-motong rambut, maris-maris wajah sih. Iya. Oke. Make up. Kalau di bahasa Inggris kan make tuh membuat, Iya. up tuh naik ya. Naik. Jadi yang tadinya biasa-biasa sih wajahnya lebih rancak Iya, ya. lebih rancak. Lebih Tapi tahu rancak. Bang, ada yang susah di make up tuh apa? Apa? Nah itu Yang teh susah punya. di make up tuh. Orangnya lah lahir dari cantik. Oke. Iya. Sip, Karena sip, logikanya kayak deh Bang kan. Iya. Kalau orang yang biasa-biasa di make up dikasih polesan sakit pasti ada berubahnya lebih cantik kan. Iya, iya, Tapi iya. kalau orang yang dari lahirnya ala cantik gitu tuh mbak caranya memoles orang kok agar orang kok aneh gitu aja sampainya make down, nak make up dah make up dah. Takutnya lah ala cantik bawah lahir setelah kok anu kok. Oh, kok bah tantangan kok. Iya. Dan sampai setelah wa make up malah mau jadi buruk gitu ya. Malah lebih ancak yang sebelum make up gitu. Kok cantik kok perspektifnya mbak aku maksudnya tekanan cantiknya. Kalau cantik Kan cantiknya kalau beberapa orang kan melihat cantik orang kok dari sisi yang berbeda-beda. dari sisi yang beda-beda. Tapi kalau di wajah tuh mungkin proporsi wajah mungkin kali ya Bang. Proporsi, ya. Proporsinya lebih sempurna gitu. Oke. Kayak awak aku muka awak aku kan nak simetris kok doang. Yang kau gak bengkok sedikit, iya. yang kau gak pencong ke bibir kemarin kan. Nak itu Itulah nak. guna make up. Iya, iya. Kau gak- Make up itu kan untuk menonjolkan kelebihan awak dan menutupi kekurangan awak. Tapi awak kayaknya nak cocok di make up lah, di Photoshop kayak awak. Bisa Tapi dipegang-pegang jadi simetris. punya panjangan lagu Itu panjang lagu ya. Itu kalau di make up sendiri lebih ke proporsi tadi itu ya. Iya, proporsi wajah sebenarnya. Proporsi kok biar paham di rumah proporsi kok apa gitu. Iya, jadi kan bentuk proporsi wajah yang sempurna itu kan wajah yang oval gitu kan Bang.
Yang oval itu yang menurut keilmuannya ya. Iya, Siap. jadi apapun wajah orang yang awak temui, awak harus membikinnya tuh terlihat seperti oval gitu. Oke. Jadi misalnya kalau mukanya peta atau mukanya bulat, ya di shadingan jadinya bisa jadi oval gitu. Ya. Oke. Berarti secara keilmuannya oval kok oval kayak talua berarti ya? Iya kayak bulat talua. Bulat talua itu oval ke bawah atau kate? Itu bah Ya mungkin lancip kate dah kan. Iya, kita mah ke tahu. bawah. Kayak mochi apa gitu. Iya. Berarti secara keilmuannya yang kan oval. Iya. Oke. Berarti caranya muka orang tuh bisa jadi terlihat lebih oval gitu ya. Iya, itu dari sisi wajah ya bang. Dari sisi lain-lain ini kok banyak ya. Mungkin dari segi alis, dari segi mata, hidung, bibir, gitu. Oke. Jadi kalau jelaskan tuh ala 8 SKS tuh beko. Kalau sama kuliah apa? Iya, sama kuliah gitu. Jadi Berarti tidak semudah itu make up ya. Iko sih bahas lah baralah mu kok. Iya. Masih sampai di siko baru. Iya. Kira proporsional kok misalnya alisnya tabas bala atau Bentuk alis tuh Bentuk yang alis. ujungnya tuh harus lebih naik daripada yang di pangkal gitu. gitu. Itu kalau bentuk mata yang bagus tuh mata yang kayak almond gitu, yang ada kelopaknya gitu. Jadi kalau orang nak ada kelopaknya ya diakali lah gitu. Supaya ada dibikin- kelopak. Iya supaya ada kelopaknya. Kalau yang Iko kok kan kayak pakai eyeshadow aku. Eyeshadow. Sebenarnya aku mata panda aku. Iya mata panda. Itu bisa kalau mata panda tuh kan orang ada gaya eyeshadow semacamnya. Ada Itu- tekniknya. Ada teknik ya. Oke. Itu di Matus pun banyak aja nak. Iya. Ada yang menang eyeliner apa. Iya, di Cik Matu sih banyak macam kosmetiknya ada bang Macam kan gitu. Komestik. Kosmetik. Kosmetik. Oke, itu di Matus baru tuh ya. Matu saya baru gitu. Lalu di alis lai. Di bibir saya bang kecaan tadi banyak macamnya Iya, di kan. bibir nak. Itu dulu yang kok cigo yang aduh lah bagian hitam pinggir kok. Atuh. Itu overlip namanya bang. Apa? Overlip. Overlip. Jadi kini kok ada tren membuat bibir tuh kayak seolah-olah di filler gitu. Jadi bikin bibirnya tuh lebih Enggak taba-taba terkesan Angelina berisi Jolie gitu. ya. Angelina Jolie taba-taba Iya, gitu ya. iya. Oke, siap overlip. namanya. Overlip namanya. Jadi Banyak bikin aja ya. garisnya tuh di luar garis bibir aslinya. Berarti emang make up kok pada dasarnya adalah menggambar wajah ya. Iya, menggambar wajah. Menggambar wajah. Dan itu kebetulan Uninova emang karena basicnya menggambar tadi menjadi sesuatu yang tidak terlalu maksudnya tidak terlalu effort banal lah untuk belajar sesuatu yang baru untuk di dunia make up. Butuh effort juga. Iya ya. Karena Nova kan awam mana sama make up. Nggak tahu sama sekali sama dunia make up. Pas masuk kuliah baru tahu kan. Oh itu langsung situ ya. Iya. Kan dari akuntansi ke tata rias tuh penyesuaiannya agak susah. Tapi ekonomi itu pakai ketika menjualnya. Iya tuh. Macam mana? supaya kok dapat nilai jual. Iya. Banyak Laporan jual. keuangannya lebih Laporan rapi lebih ya. rapi. Ada enggak misalnya keinginan untuk membeli semacam kok alah tim kok nama Nova Karya kok. Alah nama make up. Namanya kan nama brandnya kan brand berarti ya Nova Karya. Iya. Berarti alah ada tim. Nama panggung lah. Iya ada tim. Alah ada tim dengan dikepalai oleh seorang Nova. Iya. Oke, siap. Kini Nova kan awalnya banyak cerita-cerita. Ada agak tips kami seketik untuk misalnya Oma tahu jadi mual kan di sini. Iya. Oma tahu kan gitu kan. Iya, Kak, Soalnya tapi wak kalau basic wak menggambar jo. Oh iya. Ya, basic menggambar jo. Oma tahu ada keinginan itu Tapi kan. kalau menggambar di muka orang nggak bengkok tangan nak step bang, batu. Gitu tuh. Harus tuh. Dia nama iya. Suruh. Melantias gitu ya. Iya. Atau make up anu salah make up mayat. Kan baru nanti bawah ikon kan. Asal-asal saya. Asal-asal. Apa tipsnya entah kami yang pengen beraja bagi cowok pun cewek macamnya. Iya. Kalau bagi Nova sih yang penting itu konsisten. Oke, siap. Sama doa orang tua. Itu tips sukses sesungguhnya. Konsisten belajar, konsisten melakukan. Belajar iyo, upgrade iyo.
upgrade ya. Oke, Wajib. harus upgrade. Upgrade kok istilah lainnya adalah memperbarui terus ilmunya ya. Ayo, melek semua apa yang Melek lagi semua tren apa yang kini sedang kok tren gitu. ya. Oke. Bukan misalnya awak nak mau mengikuti aja tapi setidaknya awak tahu tekniknya gitu dan awak bisa mengambil apa yang bisa diambil untuk make up awak gitu. Karena tren tadi kok nambah berubah-ubah ya. Itu tips untuk sana di rumah yang pengen kalau misalnya nyo baru kabar aja baru Iya. apa ada misalnya atau bisa beraja ke Uninova kan lama kan itu Promosi jasa promosi kita ya. SKTI lah Bisa privat make up. Belajar make up kok banyak jalurnya gitu. Bisa privat make up, bisa kuliah gitu. Dan SMK pun kini ada kecantikan. iya Jadi itu banyak jalurnya. berarti ke Uninova bisa belajar Bisa. ada private Make upnya ada. Oke. Nanti bagi Nusana Nania belajar make up seperti Uninova bisa langsung kontak saja Uninova atau juga di Instagramnya Nova_Karya. Oh, terpromosi nah. Terima kasih banyak. Oke, singkat saya harapan Uninova ke depannya. Ayo harapannya Nova itu yang fantasi tadi tuh Bang. Nova berharapnya ke depannya dari hobi-hobi Nova kok dari fantasi kok ada hasilnya gitu. Ada apa? Ada hasilnya. Ada hasilnya, oke. Dan makin dikenal lah ya. Oke, deh. Kok sebenarnya cerita sedang lama bana kok. Iya. Terlalu banyak yang bisa awak kupas dari seorang Uni Nova Karya kok. Mungkin ada kesempatan lain kok. Iya. Atau di Saya sana yang undang masih TPRI. banyak pertanyaan, langsung saja hubungi Uni Nova. Nova Karya. Nova Karya. Oke. Terima kasih banyak Uni Nova lah hadir di Sama-sama. podcast Tampek Mota. Kok wasabui Tampek Mota, Motanya rawa Uni jawabnya disiko tampeknya. Oke, sip. Iya. Ya, oke sana kita akhiri perbincangan kita walaupun ikut warna banyak akan kita bahas tapi sana bisa hubungi nanti Uni Nova Karya. Kita akan kembali pada hari Selasa pukul 1 siang masih bersama saya Despi Sugari. Setiap hari Senin Selasa jam 1 siang itu dinonton di TVRI Sumatera Barat. Bisa di-download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store atau bisa juga nonton live di Instagram, Facebook dan YouTube. Dan di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Kita akan kembali hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali di podcast Tampek Mota. Mau tanya orang awak Di Siko Tampeknya.